Assalamualaikum Sobat Sejarah Islam. Tahukah kalian, tadarus tidak hanya sekadar membaca Al-Quran. Ada kisah luar biasa di baliknya. Dari zaman Khulafaur Rasyidin, kejayaan Islam di era kekhalifahan, hingga era digital saat ini, tadarus terus berkembang dengan cara yang menakjubkan. Di video ini, kita akan mengungkap sejarah panjang tadarus, bagaimana tradisi ini bertahan dari masa ke masa, serta bagaimana pra-teknologi modern mengubah cara umat Islam membaca dan memahami Al-Quran. Simak video ini sampai akhir, karena Anda akan menemukan banyak hikmah dan inspirasi luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tadarus pada masa Nabi Muhammad. Sejak wahyu pertama turun di Gua Hira pada tahun 610 Masehi, Nabi Muhammad mulai membacakan ayat-ayat yang diterimanya kepada para sahabat. Kegiatan ini tidak hanya sebatas membaca, tetapi juga memahami, menghafal, dan mengajarkan maknanya. Jika awal masa dakwah Islam di Makkah, kegiatan membaca dan mempelajari Al-Quran dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena tekanan dari kaum Quraisy yang menolak ajaran Islam. Salah satu tempat yang menjadi pusat pembelajaran Al-Quran adalah rumah Arqam bin Abi Arqam, tempat berkumpulnya para sahabat untuk belajar Islam dari Nabi. Nabi Muhammad tidak hanya membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabat, tetapi juga mengajarkan cara membacanya dengan tartil, yaitu membaca secara perlahan dan jelas. Setiap kali wahyu turun, para sahabat yang dipercaya sebagai penulis wahyu akan segera mencatatnya di pelepah kurma, kulit binatang, atau tulang belikat unta. Ya, namun kebanyakan sahabat lebih mengandalkan hafalan. Mereka mengulang-ulang ayat yang telah diajarkan Nabi agar tidak lupa dan semakin memahami isinya. Dalam bulan Ramadan, tadarus memiliki keistimewaan tersendiri. Setiap tahunnya, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad untuk meninjau kembali bacaan Al-Quran. Nabi membaca ayat-ayat yang telah diwahyukan, sementara Jibril menyimak dan mengoreksi jika ada yang perlu diperbaiki. Ini menunjukkan bahwa tadarus bukan sekadar membaca, tetapi juga melibatkan penyimakan dan pembenaran bacaan agar tetap sesuai dengan wahyu asli yang diturunkan. Pada tahun terakhir kehidupannya, Nabi melakukan tadarus bersama Jibril sebanyak 2 kali. Ini menjadi isyarat bahwa Al-Quran telah sempurna diturunkan dan harus dijaga kemurniannya. Di kalangan sahabat, tadarus menjadi kebiasaan yang sangat dianjurkan. Nabi Muhammad sering meminta sahabat-sahabatnya untuk membaca Al-Quran di hadapannya. Salah satu yang sering diminta untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran adalah Abdullah bin Mas'ud. Ia adalah salah satu sahabat yang pertama kali membaca Al-Quran secara lantang di hadapan kaum Quraisy. Meskipun perbuatannya membuatnya dianiaya, Nabi pernah berkata kepadanya, "Bacakanlah Al-Quran untukku." Abdullah bin Mas'ud merasa heran dan berkata, "Wahai Rasul, apakah aku membacakannya untukmu, padahal Al-Quran diturunkan kepadamu?" Namun Nabi menjawab, "Aku suka mendengarnya dari orang lain." Dari sini terlihat bahwa tadarus tidak hanya dilakukan secara mandiri, tetapi juga bersama-sama dengan adanya yang membaca dan yang mendengarkan. Selain Abdullah bin Mas'ud, ada juga Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat yang dikenal memiliki bacaan Al-Quran yang sangat baik. Suatu hari, Nabi Muhammad berkata kepadanya bahwa Allah telah memerintahkannya untuk membacakan Al-Quran kepada Ubay. Mendengar hal itu, Ubay terkejut dan bertanya, "Apakah Allah menyebut namaku?" Nabi menjawab, "Ya." Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan orang yang gemar membaca dan mempelajari Al-Quran. Di Madinah, setelah kaum muslimin hijrah, kegiatan tadarus semakin berkembang. Di Masjid Nabawi, Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quran secara lebih terbuka kepada para sahabat, baik kaum muhajirin maupun ansyar. Banyak sahabat yang kemudian menjadi guru Al-Quran bagi kaum muslimin lainnya
Mereka membentuk kelompok-kelompok kecil untuk mempelajari dan menghafal ayat-ayat Al-Quran. Salah satu contoh penting adalah Mus'ab bin Umair, seorang sahabat yang diutus oleh Nabi ke Madinah sebelum peristiwa hijrah. Tugasnya adalah mengajarkan Islam kepada penduduk Madinah, termasuk membaca dan memahami Al-Quran. Berkat dakwahnya, banyak penduduk Madinah yang akhirnya masuk Islam sebelum Nabi dan kaum muslimin hijrah ke sana. Selain dalam halaqah atau kelompok pembelajaran, tadarus juga dilakukan dalam sholat malam. Nabi Muhammad sering membaca Al-Quran dalam sholat tahajudnya. Bahkan dalam beberapa kesempatan, beliau membaca satu ayat berulang-ulang sepanjang malam karena begitu mendalami maknanya. Ayat tersebut berbunyi, "Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 118. Ini menunjukkan bahwa tadarus tidak hanya dilakukan dalam bentuk membaca biasa, tetapi juga dalam salat dan sebagai bentuk perenungan mendalam terhadap isi Al-Quran. Keutamaan tadarus sangat besar dalam Islam. Nabi Muhammad bersabda bahwa barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Selain itu, Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Nabi juga bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Oleh karena itu, sejak zaman Nabi, tadarus menjadi bagian penting dalam kehidupan umat Islam, bukan hanya untuk membaca, tetapi juga untuk memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Tadarus juga menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Dalam hadis lain disebutkan bahwa jika suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, masjid, untuk membaca dan mempelajari Al-Quran, maka ketenangan akan turun kepada mereka, rahmat akan meliputi mereka, malaikat akan menaungi mereka, dan Allah akan menyebut mereka di hadapan makhluk-makhluknya yang ada di sisinya. Itulah sebabnya sejak zaman Nabi Muhammad, tadarus tidak hanya dilakukan secara individu, tetapi juga secara berjamaah, terutama di masjid-masjid. Dari semua ini, dapat disimpulkan bahwa tadarus adalah tradisi yang sudah ada sejak awal Islam. Nabi Muhammad sendiri melakukannya bersama Jibril, para sahabat melakukannya bersama Nabi, dan setelah itu, mereka mengajarkan Al-Quran kepada umat Islam lainnya. Tradisi ini terus berlanjut hingga sekarang, terutama di bulan Ramadan, ketika umat Islam berlomba-lomba membaca dan memahami Al-Quran lebih banyak. Tadarus bukan hanya sekadar membaca, tetapi juga merupakan ibadah yang penuh berkah, memberikan pahala berlipat ganda, dan menjadi sarana untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Tadarus pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi, 11 Hijriah, para sahabat menghadapi tugas besar untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Pada masa Khulafaur Rasyidin, tadarus Al-Quran berkembang lebih luas dan lebih sistematis. Selain menjadi bagian dari ibadah pribadi, tadarus juga dijadikan sebagai cara untuk menjaga hafalan dan memastikan bahwa bacaan Al-Quran tetap sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Pada masa ini umat Islam mengalami banyak tantangan, termasuk pertempuran dan penyebaran Islam ke berbagai wilayah baru. Namun tadarus tetap menjadi prioritas utama bagi para sahabat dan umat Islam secara keseluruhan. Tadarus pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi, 11 Hijriah, umat Islam mengalami tantangan besar dalam menjaga dan menyebarkan ajaran Islam, termasuk dalam hal pembelajaran Al-Quran. Tadarus yang sebelumnya dilakukan secara langsung bersama Nabi, kini harus dilanjutkan oleh para sahabat yang telah belajar langsung dari beliau. Pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama,
Tadarus tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan kaum muslimin. Namun ada perubahan signifikan dalam cara umat Islam menjaga bacaan dan hafalan Al-Quran, terutama setelah peristiwa yang mengguncang dunia Islam, yaitu Perang Yamamah. Dampak Perang Yamamah terhadap tadarus. Perang Yamamah terjadi pada tahun 632 Masehi, 11 Hijriah, antara pasukan Muslim dan pasukan Musailamah Al-Kadzab, seorang nabi palsu yang mengaku menerima wahyu. Dalam pertempuran ini, banyak sahabat yang menjadi hufaz, penghafal Al-Quran, gugur di medan perang. Peristiwa ini membuat Umar bin Khattab sangat khawatir. Ia menyadari bahwa jika para penghafal Al-Quran terus berjatuhan dalam pertempuran, maka Al-Quran yang selama ini banyak dihafal oleh para sahabat bisa terancam hilang. Oleh karena itu, Umar segera menghadap Abu Bakar dan mengusulkan agar Al-Quran dikumpulkan dalam bentuk tertulis agar tetap terjaga keasliannya. Pada awalnya, Abu Bakar ragu karena hal ini belum pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ya Bordi, bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Namun, setelah berdiskusi panjang dengan Umar dan mempertimbangkan pentingnya menjaga wahyu, Abu Bakar akhirnya menyetujui gagasan tersebut. Pengumpulan Al-Quran dan hubungannya dengan tadarus. Setelah menyetujui usulan ini, Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit sebagai pemimpin tim yang bertugas mengumpulkan Al-Quran. Zaid adalah salah satu penulis wahyu pada masa Nabi dan memiliki hafalan yang sangat kuat. Dalam proses pengumpulan ini, tadarus memainkan peran yang sangat penting. Para sahabat yang telah menghafal Al-Quran diundang untuk membacakan hafalannya, sementara Zaid dan timnya mencocokkan bacaan mereka dengan tulisan-tulisan yang telah dikumpulkan. Hal ini dilakukan agar tidak ada satu huruf pun yang keliru atau terlewat. Zaid bin Sabit berkata, "Demi Allah, jika mereka menyuruhku memindahkan gunung, itu akan lebih mudah bagiku daripada tugas mengumpulkan Al-Quran." Ini menunjukkan betapa beratnya tanggung jawab yang ia emban dalam menjaga kemurnian Al-Quran. Para sahabat yang memiliki hafalan kuat, seperti Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, dan Abu Darda, turut serta dalam proses tadarus ini. Mereka membandingkan hafalan mereka dengan tulisan yang telah dikumpulkan, memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam bacaan dan urutan ayat. Setelah melewati proses tadarus yang panjang dan ketat, akhirnya mushaf pertama berhasil dikumpulkan. Mushaf ini kemudian disimpan oleh Abu Bakar, dan setelah beliau wafat, mushaf ini diwariskan kepada Umar bin Khattab, lalu kepada Hafsyah binti Umar. Tadarus di masjid dan majelis ilmu. Meskipun tadarus dalam konteks pengumpulan Al-Quran dilakukan oleh para sahabat tertentu, di kalangan masyarakat umum, tradisi tadarus tetap berjalan dengan semangat yang tinggi. Di Masjid Nabawi, para sahabat sering mengadakan halaqah, kelompok belajar, untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Beberapa sahabat yang dikenal sebagai guru Al-Quran pada masa ini antara lain, Ubay bin Ka'ab, terkenal sebagai salah satu sahabat yang memiliki bacaan Al-Quran terbaik. Abdullah bin Mas'ud dikenal sebagai sahabat yang memahami Al-Quran secara mendalam, termasuk tafsirnya. Mu'adz bin Jabal sering mengajarkan Al-Quran kepada kaum muslimin, terutama di luar Madinah. Selain di Masjid Nabawi, tadarus juga berkembang di rumah-rumah para sahabat. Banyak keluarga muslim yang mengadakan sesi tadarus bersama, di mana para orang tua mengajarkan bacaan Al-Quran kepada anak-anak mereka. Tadarus tidak hanya sebatas membaca, tetapi juga memahami makna ayat-ayat Al-Quran. Abu Bakar sendiri sering mengingatkan kaum muslimin untuk tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi juga mengamalkan isinya. Dalam berbagai kesempatan ia berkata,
Janganlah kalian hanya membaca Al-Quran tanpa memahami dan mengamalkannya. Jadilah umat yang bertakwa dan hidup sesuai dengan ajaran Al-Quran. Tadarus di bulan Ramadan. Seperti yang terjadi pada masa Nabi Muhammad, tadarus di bulan Ramadan tetap menjadi tradisi penting pada masa Abu Bakar. Para sahabat berkumpul di Masjid Nabawi untuk membaca Al-Quran secara bersama-sama. Mereka membaca secara bergantian, sementara yang lain menyimak. Jika ada kesalahan dalam bacaan, sahabat lain segera membetulkan. Tadarus juga dilakukan dalam salat malam atau Qiyamul Lail. Meskipun pada masa Abu Bakar, salat tarawih belum dilakukan secara berjamaah seperti pada masa Umar bin Khattab, tetapi banyak sahabat yang menghidupkan malam Ramadan dengan membaca Al-Quran dalam salatnya. Umat Islam pada masa ini sangat antusias dalam menghafal dan mempelajari Al-Quran, dan mereka merasa bertanggung jawab untuk menjaga wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad agar tetap terjaga dan tidak terlupakan. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, tadarus menjadi bagian penting dalam kehidupan umat Islam, baik dalam rangka pengumpulan mushaf maupun dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pengumpulan Al-Quran. Tadarus dilakukan secara intensif oleh para sahabat untuk mencocokkan hafalan mereka dengan tulisan yang telah dikumpulkan. Zaid bin Sabit dan timnya melakukan tadarus secara teliti untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam bacaan dan urutan ayat. 2. Tadarus di masjid dan rumah-rumah. Para sahabat seperti Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, dan Mu'adz bin Jabal mengajarkan Al-Quran kepada umat Islam. Kaum muslimin mengadakan halaqah tadarus di masjid Nabawi dan di rumah masing-masing. 3. Tadarus di bulan Ramadan. Umat Islam semakin giat membaca Al-Quran baik secara individu maupun berjamaah. Salat malam dihidupkan dengan bacaan Al-Quran yang panjang. Dengan usaha keras para sahabat dalam menjaga Al-Quran melalui tadarus, kemurnian Al-Quran tetap terjaga hingga hari ini. Apa yang mereka lakukan pada masa Abu Bakar menjadi fondasi bagi generasi berikutnya dalam menjaga dan menyebarkan Al-Quran ke seluruh dunia Islam. Tadarus pada masa Umar bin Khattab setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 634 Masehi, 13 Hijriah, kepemimpinan umat Islam berada di tangan Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahannya, Islam berkembang pesat dan menyebar ke berbagai wilayah, termasuk Persia, Syam, Mesir, dan Irak. Dengan semakin banyaknya orang yang masuk Islam, tadarus Al-Quran menjadi semakin penting untuk menjaga kemurnian, bacaan dan ajaran Islam. Umar bin Khattab dikenal sebagai sosok yang sangat mencintai Al-Quran. Ia tidak hanya menghafalnya, tetapi juga memahami dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kepemimpinannya. Oleh karena itu, ia sangat memperhatikan bagaimana umat Islam mempelajari, membaca, dan memahami Al-Quran. Di masa Umar, tadarus semakin berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Islam. Umar sendiri sering mengadakan majelis ilmu di Masjid Nabawi, di mana ia bersama para sahabat lainnya membaca, mendengarkan, dan mendiskusikan makna ayat-ayat Al-Quran. Beberapa sahabat yang berperan besar dalam pengajaran Al-Quran pada masa ini antara lain, Ubay bin Ka'ab dikenal sebagai salah satu sahabat dengan bacaan Al-Quran terbaik. Ia sering mengajarkan cara membaca dan memahami Al-Quran di Masjid Nabawi. Abdullah bin Mas'ud memiliki pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan tafsirnya. Mu'adz bin Jabal dikenal sebagai guru Al-Quran yang sering diutus ke berbagai wilayah untuk mengajarkan Islam. Abu Darda, salah satu sahabat yang juga berperan dalam mengajarkan Al-Quran kepada kaum muslimin. Selain di Madinah, tadarus juga berkembang di wilayah-wilayah baru yang telah masuk ke dalam pemerintahan Islam. Umar mengirim para sahabat yang ahli dalam membaca dan
mengajarkan Al-Quran ke berbagai daerah untuk memastikan bahwa umat Islam di sana belajar dari sumber yang benar. Beberapa sahabat yang diutus ke berbagai wilayah antara lain, Abdullah bin Mas'ud dikirim ke Kufah, Irak. Mu'adz bin Jabal dikirim ke Yaman. Ubay bin Ka'b tetap berada di Madinah untuk mengajar di Masjid Nabawi. Umar juga sering melakukan perjalanan ke berbagai wilayah yang telah masuk Islam. Ketika berkunjung, ia memastikan bahwa masyarakat setempat memiliki guru Al-Quran yang dapat membimbing mereka dalam membaca dan memahami isi Al-Quran. Salah satu kebijakan besar Umar bin Khattab terkait tadarus adalah menghidupkan kembali sholat tarawih secara berjamaah di bulan Ramadan. Pada masa Nabi Muhammad, sholat tarawih tidak dilakukan secara berjamaah setiap malam karena Nabi khawatir hal itu menjadi kewajiban bagi umat Islam. Setelah Nabi wafat, umat Islam tetap menjalankan sholat tarawih, tetapi mereka melakukannya secara sendiri-sendiri atau dalam kelompok-kelompok kecil. Ketika Umar melihat keadaan ini, ia mengumpulkan kaum muslimin dan menunjuk Ubay bin Ka'b sebagai imam untuk memimpin sholat tarawih berjamaah di Masjid Nabawi. Dalam sholat ini, bacaan Al-Quran yang panjang menjadi bagian dari ibadah, sehingga tadarus Al-Quran dalam bentuk sholat malam semakin berkembang. Umar berkata, sebaik-baik bid'ah adalah ini, menunjukkan bahwa mengumpulkan umat Islam untuk membaca dan mendengarkan Al-Quran dalam salat tarawih adalah suatu kebaikan yang membawa manfaat besar. Sejak saat itu, tadarus Al-Quran di bulan Ramadan semakin meluas, baik dalam bentuk salat tarawih maupun dalam halaqah-halaqah. Tadarus yang dilakukan setelah salat, seiring dengan meluasnya wilayah Islam, banyak orang dari berbagai latar belakang yang masuk Islam dan mulai belajar membaca Al-Quran. Namun karena mereka berasal dari berbagai suku dan bangsa, perbedaan dalam cara membaca Al-Quran mulai muncul. Umar sangat memperhatikan masalah ini. Ia selalu menekankan pentingnya membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Oleh karena itu, ia meminta para sahabat yang hafal Al-Quran untuk terus mengajarkan bacaan yang benar kepada umat Islam. Di Kufah misalnya, Abdullah bin Mas'ud mengajarkan Al-Quran kepada ribuan muridnya. Ia memastikan bahwa bacaan mereka sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Di Syam, Abu Darda melakukan hal yang sama, sementara di Madinah, Ubay bin Ka'b dan Zaid bin Thabit terus membimbing umat dalam membaca Al-Quran. Tadarus tidak hanya menjadi ajang untuk membaca Al-Quran, tetapi juga menghafalnya, memahaminya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Umar sering berkata, janganlah kalian hanya membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya. Jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup kalian. Selain sholat tarawih, tadarus juga dilakukan secara khusus di bulan Ramadan. Umat Islam berkumpul di masjid atau berumah-rumah untuk membaca Al-Quran secara bergantian. Beberapa di antara mereka membaca, sementara yang lain menyimak dan mengoreksi jika ada kesalahan dalam bacaan. Tradisi tadarus di bulan Ramadan semakin berkembang pesat karena didukung oleh Umar. Ia mendorong umat Islam untuk menghabiskan lebih banyak waktu membaca dan memahami Al-Quran. Di bulan yang penuh berkah ini, banyak sahabat yang berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran lebih dari sekali dalam bulan Ramadan. Bahkan ada yang mampu mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Pada masa Umar bin Khattab, tadarus berkembang semakin luas dan lebih sistematis. 1. Tadarus dalam majelis ilmu dan masjid. Umar mengadakan halaqah Al-Quran di Masjid Nabawi bersama para sahabat. Para sahabat seperti Ubay bin Ka'b, Abdullah bin Mas'ud, dan Mu'adz bin Jabal mengajarkan Al-Quran di berbagai wilayah. Umar mengirim pengajar Al-Quran ke wilayah Islam yang baru.
2. Tadarus dalam salat tarawih. Umar menghidupkan kembali salat tarawih, berjamaah dengan bacaan Al-Quran yang panjang. Ubay bin Ka'ab ditunjuk sebagai imam tarawih pertama di Masjid Nabawi. 3. Tadarus untuk menjaga kesatuan bacaan Al-Quran. Umar memastikan bahwa bacaan Al-Quran di berbagai wilayah tetap seragam. Para sahabat bertugas mengajarkan bacaan yang benar kepada umat Islam. 4. Tadarus di bulan Ramadan. Umat Islam semakin giat membaca dan menghafal Al-Quran. Banyak sahabat yang berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Tadarus pada masa Umar tidak hanya sekadar membaca Al-Quran, tetapi juga menjadi sarana untuk memahami dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi salah satu faktor utama yang membuat umat Islam pada masa itu memiliki pemahaman yang kuat terhadap Al-Quran dan mampu menjalankan ajaran Islam dengan baik. Tadarus pada masa Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, Islam telah berkembang pesat masa wilayah yang sangat luas mulai dari Jazirah Arab, Persia, Syam, Suriah, Mesir, hingga Afrika Utara dan Asia Tengah. Dengan semakin banyaknya orang yang masuk Islam dari berbagai suku dan bangsa, tadarus Al-Quran menjadi semakin penting untuk menjaga keaslian bacaan dan ajaran Islam. Utsman bin Affan sendiri dikenal sebagai sosok yang sangat cinta terhadap Al-Quran. Ia termasuk sahabat yang memiliki hafalan kuat dan sering melakukan tadarus, baik sendiri maupun bersama para sahabat lainnya. Ia juga merupakan salah satu sahabat yang mencatat wahyu langsung pada masa Nabi Muhammad. Namun pada masa kepemimpinannya, terjadi sebuah tantangan besar dalam tadarus Al-Quran, yaitu perbedaan bacaan di berbagai wilayah Islam. Untuk mengatasi hal ini, Utsman mengambil langkah besar yang kemudian menjadi salah satu pencapaian terbesarnya dalam sejarah Islam, yaitu standarisasi mushaf Al-Quran. Dengan meluasnya wilayah Islam, umat Islam yang berasal dari berbagai bangsa mulai memiliki dialek dan cara membaca Al-Quran yang berbeda. Perbedaan ini semakin terasa ketika pasukan Muslim dari berbagai daerah bertemu dalam peperangan atau dalam perjalanan haji dan umrah. Salah satu peristiwa penting terjadi ketika Hudzaifah bin Al-Yaman, seorang sahabat Nabi yang sedang bertugas di wilayah Armenia dan Azerbaijan, menyaksikan sendiri perbedaan yang tajam dalam cara membaca Al-Quran. Ia melihat bahwa kaum muslimin dari Syam memiliki bacaan yang berbeda dengan kaum muslimin dari Irak, dan masing-masing kelompok menganggap bacaan mereka yang paling benar. Melihat fenomena ini, Hudzaifah segera kembali ke Madinah dan berkata kepada Utsman bin Affan, "Wahai Amirul Mukminin, selamatkanlah umat ini sebelum mereka berselisih tentang kitab mereka sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani telah berselisih tentang kitab mereka." Perkataan Hudzaifah ini sangat menggugah hati Utsman. Ia menyadari bahwa jika tidak segera diambil tindakan, maka perbedaan ini bisa berkembang menjadi perselisihan yang lebih besar dan berpotensi menyebabkan perpecahan di antara kaum muslimin. Utsman kemudian mengumpulkan para sahabat senior yang merupakan penghafal dan penulis wahyu pada masa Nabi Muhammad, termasuk Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-Ash, dan Abdurrahman bin Harits bin Hisham. Mereka diberikan tugas untuk menyalin Al-Quran ke dalam satu mushaf, standar yang akan digunakan oleh seluruh umat Islam. Mushaf ini disalin berdasarkan mushaf yang telah dikumpulkan pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq dan disimpan oleh Hafsyah binti Umar. Dalam proses penyusunan ini, tadarus Al-Quran dilakukan dengan sangat teliti. Para sahabat yang terlibat dalam proyek ini membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan keras, lalu mencocokkannya dengan tulisan yang telah mereka kumpulkan. Jika ada perbedaan dalam bacaan,
Mereka kembali kepada bahasa dan dialek Quraisy karena Al-Quran diturunkan dalam dialek ini. Setelah proses tadarus dan pencocokan selesai, Utsman memerintahkan agar mushaf ini diperbanyak dan dikirim ke berbagai wilayah Islam, termasuk Mekah, Kufah, Basrah, dan Syam. Utsman juga memerintahkan agar seluruh mushaf atau catatan pribadi yang memiliki perbedaan bacaan dengan mushaf standar ini dibakar untuk mencegah perbedaan bacaan di masa depan. Keputusan ini sempat menuai reaksi dari beberapa sahabat, tetapi akhirnya mereka semua memahami bahwa tindakan Utsman bertujuan untuk menjaga kesatuan bacaan Al-Quran. Sejak saat itu, seluruh umat Islam menggunakan mushaf yang sama, yaitu mushaf yang kemudian dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Selain proyek standarisasi Al-Quran, tradisi tadarus tetap berkembang pesat pada masa Utsman. Utsman sendiri adalah seorang penghafal Al-Quran yang rajin bertadarus. Diriwayatkan bahwa ia sering menghabiskan malamnya dengan membaca Al-Quran. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ia dapat mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat sholatnya. Di Masjid Nabawi, halaqah tadarus semakin berkembang. Para sahabat senior seperti Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, dan Zaid bin Sabit terus mengajarkan Al-Quran kepada umat Islam. Di wilayah-wilayah lain, tadarus juga semakin berkembang. Karena mushaf standar telah dikirim ke berbagai kota, para guru Al-Quran kini memiliki rujukan yang sama dalam mengajarkan bacaan Al-Quran. Utsman juga memastikan bahwa setiap kota besar memiliki guru-guru Al-Quran yang mengajarkan bacaan dan pemahaman Al-Quran kepada masyarakat. Dan seperti pada masa Umar bin Khattab, tradisi tadarus di bulan Ramadan tetap berjalan dengan penuh semangat di masa Utsman. Di Masjid Nabawi, umat Islam berkumpul untuk membaca Al-Quran bersama. Salat tarawih tetap dilakukan dengan bacaan Al-Quran yang panjang, dan banyak umat Islam yang berusaha mengkhatamkan Al-Quran lebih dari sekali dalam bulan suci ini. Di berbagai kota lain, masjid-masjid dipenuhi oleh kaum muslimin yang bertadarus bersama. Dengan adanya mushaf standar, umat Islam semakin mudah dalam menghafal dan membaca Al-Quran dengan bacaan yang seragam. Pada masa Utsman bin Affan, tadarus mengalami perkembangan yang sangat besar dan memiliki dampak jangka panjang bagi dunia Islam. 1. Penyatuan bacaan Al-Quran. Utsman membentuk tim untuk menyalin Al-Quran ke dalam satu mushaf standar. Mushaf ini dikirim ke berbagai wilayah Islam agar bacaan Al-Quran tetap seragam. Semua mushaf atau catatan pribadi yang berbeda dengan mushaf standar dimusnahkan. 2. Tadarus di masjid dan majelis ilmu. Utsman sendiri adalah seorang yang rajin membaca Al-Quran setiap hari. Para sahabat seperti Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Mas'ud terus mengajarkan Al-Quran di berbagai wilayah. Guru-guru Al-Quran dikirim ke berbagai kota untuk mengajarkan bacaan yang benar. 3. Tadarus di bulan Ramadan. Umat Islam semakin bersemangat membaca Al-Quran, baik dalam tadarus maupun dalam sholat tarawih. Mushaf standar membantu umat Islam dalam menghafal dan memahami Al-Quran dengan lebih mudah. Keputusan Utsman dalam menyatukan bacaan Al-Quran menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah Islam yang memastikan bahwa Al-Quran yang kita baca hari ini tetap terjaga keasliannya, seperti saat diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tadarus yang dilakukan pada masa ini memiliki dampak besar bagi generasi berikutnya, karena memastikan bahwa Al-Quran tetap satu, tidak berubah, dan dapat terus dipelajari oleh umat Islam di seluruh dunia. Sejarah tadarus di era kekhalifahan Islam. Setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir, kepemimpinan umat Islam berlanjut di bawah kekhalifahan dari berbagai dinasti, seperti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Sultanan Utsmaniyah, dan beberapa kerajaan Islam lainnya.
Dalam setiap periode ini, tadarus Al-Quran tetap menjadi tradisi penting yang terus berkembang, baik dalam bentuk pembelajaran di masjid, institusi pendidikan, maupun dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Tadarus pada masa dinasti Umayyah, setelah kekhalifahan berpindah ke tangan Muawiyah bin Abu Sufyan, pemerintahan Islam mengalami ekspansi besar-besaran. Islam menyebar ke Afrika Utara, Spanyol, dan Asia Tengah. Dengan meluasnya wilayah Islam, tradisi tadarus semakin diperkuat untuk menjaga kemurnian bacaan Al-Quran di kalangan umat Islam yang berasal dari berbagai latar belakang etnis dan bahasa. Kebijakan utama terkait tadarus pada masa ini. 1. Dukungan terhadap pengajaran Al-Quran. Para khalifah Umayyah mendirikan banyak masjid besar yang berfungsi sebagai pusat pendidikan Al-Quran, seperti Masjid Agung Damaskus dan Masjid Agung Cordoba. Para ulama Al-Quran dipekerjakan untuk mengajarkan tajwid, tahfiz, menghafal, dan tafsir Al-Quran kepada masyarakat. 2. Tadarus di masjid dan madrasah. Tadarus Al-Quran dilakukan secara berkelompok di masjid-masjid. Di beberapa wilayah, madrasah-madrasah mulai berkembang untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak Muslim. 3. Tadarus di bulan Ramadan. Khalifah dan pejabat kerajaan sering mengadakan majlis tadarus di istana mereka, di mana ulama dan qari, pembaca Al-Quran, membaca dan menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran. Tradisi khataman Al-Quran dalam salat tarawih semakin populer di berbagai wilayah Islam. Tadarus pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah, ilmu pengetahuan berkembang pesat, termasuk dalam bidang qiraat Al-Quran dan ilmu tafsir. Khalifah-khalifah Abbasiyah seperti Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun sangat mendukung perkembangan ilmu Islam, termasuk pengajaran dan tadarus Al-Quran. Kebijakan utama terkait tadarus pada masa ini. 1. Pendirian madrasah dan perpustakaan Islam. Pada masa ini, madrasah resmi mulai bermunculan, seperti Madrasah Nizamiyah di Baghdad yang didirikan oleh Nizam al-Mulk, Perdana Menteri dinasti Abbasiyah. Perpustakaan besar seperti Baitul Hikmah menjadi pusat kajian Islam, termasuk studi tafsir Al-Quran. 2. Tadarus dan standarisasi ilmu qiraat. Para ulama qiraat seperti Imam Ashim, Imam Nafi', Imam Ibn Katsir, dan lainnya memperkenalkan berbagai cara membaca Al-Quran qiraat sabah yang tetap merujuk pada Mushaf Utsmani. Ilmu tajwid mulai disusun secara lebih sistematis untuk menjaga keindahan dan ketepatan bacaan Al-Quran. 3. Tadarus di kalangan ulama dan masyarakat umum. Para ulama tafsir seperti Imam At-Tabari, Al-Qurtubi, dan Ibnu Katsir menulis kitab tafsir yang menjadi pedoman dalam memahami Al-Quran. Tadarus semakin berkembang di seluruh dunia Islam, baik di masjid-masjid, madrasah, maupun di lingkungan keluarga. Tadarus pada masa Kesultanan Utsmaniyah. Pada masa Kesultanan Utsmaniyah, Islam tersebar luas hingga ke wilayah Eropa Timur, Asia Tengah, dan Afrika Utara. Pemerintah Utsmaniyah sangat mendukung tadarus Al-Quran sebagai bagian dari pendidikan Islam. Kebijakan utama terkait tadarus pada masa ini. 1. Pendirian lembaga tahfiz Al-Quran. Sultan Utsmaniyah mendirikan banyak madrasah dan institusi pengajaran Al-Quran. Tadarus Al-Quran menjadi bagian dari kurikulum utama di sekolah-sekolah Islam. 2. Tadarus di istana dan masjid besar. Para Sultan Utsmaniyah sering mengadakan tadarus di istana mereka, terutama di bulan Ramadan. Masjid-masjid besar seperti Masjid Sultan Ahmed Blue Mosque di Istanbul mengadakan tadarus dan pengajian Al-Quran secara rutin. 3. Tadarus dan perkembangan cetakan Al-Quran pada abad ke-19. Dengan semakin berkembangnya teknologi cetak, Mushaf Al-Quran mulai dicetak dalam jumlah besar dan disebarluaskan ke seluruh dunia Islam.
Hal ini memudahkan umat Islam dalam melakukan tadarus secara pribadi maupun bersama-sama. Tadarus di masa kesultanan dan kerajaan Islam lainnya. Selain di pusat-pusat kekhalifahan besar, tadarus juga berkembang di berbagai kesultanan dan kerajaan Islam lainnya, seperti Kesultanan Mughal di India. Tadarus Al-Quran berkembang di Istana Mughal, dan banyak madrasah didirikan untuk mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat. Kesultanan Aceh di Nusantara. Ulama Aceh seperti Syekh Abdul Rauf As-Singkili mengajarkan tafsir dan qiraat Al-Quran di pesantren-pesantren Kesultanan Maroko dan Andalusia. Masjid-masjid besar di Fez dan Cordoba menjadi pusat tadarus Al-Quran dengan halaqah-halaqah yang membahas makna dan hukum-hukum dalam Al-Quran. Sepanjang sejarah kekhalifahan Islam, tadarus Al-Quran terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan umat Islam. 1. Pada masa Umayyah, tadarus diperkuat dengan pendirian masjid dan madrasah sebagai pusat pembelajaran Al-Quran. 2. Pada masa Abbasiyah, ilmu qiraat dan tafsir berkembang pesat, serta madrasah resmi mulai didirikan. 3. Pada masa Utsmaniyah, tadarus semakin berkembang dengan adanya lembaga tahfiz dan pencetakan mushaf dalam jumlah besar. 4. Di berbagai kesultanan Islam lainnya, tadarus tetap menjadi tradisi utama yang terus dijaga dan diwariskan hingga saat ini. Dengan adanya tadarus, Al-Quran tetap terpelihara dalam kemurniannya dan menjadi pedoman hidup bagi umat Islam di seluruh dunia. Hingga kini, tradisi tadarus masih terus dilakukan di berbagai masjid, pesantren, dan rumah-rumah umat Islam, terutama di bulan Ramadan, sebagai bentuk kecintaan terhadap Al-Quran dan usaha menjaga kemurnian ajarannya. Tadarus di masa kini, di era modern, tradisi tadarus Al-Quran tetap hidup dan berkembang di berbagai belahan dunia Islam. Dengan kemajuan teknologi dan berkembangnya pendidikan Islam, tadarus tidak hanya dilakukan secara langsung di masjid atau majelis ilmu, tetapi juga melalui berbagai media digital. Di banyak negara Muslim, masjid masih menjadi pusat utama tadarus Al-Quran. Setiap hari, terutama setelah sholat subuh dan maghrib, umat Islam berkumpul di masjid untuk membaca dan mempelajari Al-Quran secara bersama-sama. Di bulan Ramadan, tadarus semakin meningkat. Banyak masjid mengadakan halaqah, tadarus di mana jamaah membaca dan mendengarkan bacaan Al-Quran hingga khatam sebelum akhir bulan Ramadan. Selain itu, banyak pesantren, madrasah, dan sekolah Islam menjadikan tadarus sebagai bagian dari kurikulum harian mereka. Tadarus di lingkungan keluarga dan masyarakat. Di banyak rumah tangga Muslim, tadarus menjadi tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam beberapa keluarga, setiap malam anggota keluarga berkumpul untuk membaca dan memahami Al-Quran. Tadarus juga sering dilakukan dalam pengajian ibu-ibu, kelompok remaja masjid, dan komunitas Islam di berbagai lingkungan. Di beberapa tempat, khataman Al-Quran menjadi tradisi penting dalam acara keagamaan, seperti pernikahan, kelahiran, atau peringatan Hari Besar Islam. Tadarus di era digital dan media sosial. Kemajuan teknologi telah membawa cara baru dalam melakukan tadarus. Banyak aplikasi Al-Quran digital yang memudahkan umat Islam membaca, mendengarkan, dan memahami Al-Quran kapan saja dan di mana saja. YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok menjadi platform di mana para ulama dan qari membagikan bacaan Al-Quran, tafsir, serta panduan tajwid untuk membantu umat Islam bertadarus secara online. Grup WhatsApp dan Telegram juga digunakan sebagai media untuk berbagi bacaan Al-Quran, berdiskusi tafsir, dan mengingatkan sesama Muslim untuk tetap istiqomah dalam membaca Al-Quran. Tadarus di lembaga pendidikan dan institusi Islam
Banyak universitas Islam dan lembaga pendidikan yang menjadikan tadarus sebagai bagian dari kegiatan akademik. Beberapa universitas Islam memiliki program tahfiz dan kajian tafsir yang memungkinkan mahasiswa untuk memperdalam pemahaman mereka tentang Al-Quran. Lembaga seperti Darul Quran dan berbagai madrasah tahfiz di seluruh dunia berfokus pada pengajaran dan tadarus Al-Quran secara intensif. Tadarus di kalangan mu'alaf dan komunitas minoritas Muslim. Di negara-negara dengan populasi Muslim minoritas, tadarus tetap berkembang meskipun dengan tantangan yang lebih besar. Komunitas Muslim di Eropa, Amerika, dan Australia sering mengadakan tadarus secara online dan offline untuk mempererat hubungan dan meningkatkan pemahaman Al-Quran. Bagi para mu'alaf, tadarus menjadi bagian penting dalam mempelajari Islam lebih dalam dengan bimbingan dari komunitas Muslim setempat atau melalui media digital. Bulan Ramadan menjadi momen puncak tadarus Al-Quran di seluruh dunia Islam. Masjid-masjid ramai dengan kegiatan tadarus setelah sholat tarawih. Lomba-lomba tilawah dan hafalan Al-Quran diselenggarakan oleh berbagai lembaga Islam. Banyak umat Islam berusaha menghatamkan Al-Quran sekali atau lebih selama bulan suci ini. Tradisi itikaf di masjid semakin menguatkan semangat umat Islam dalam bertadarus dan mendalami makna Al-Quran. Di masa kini, tadarus tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan umat Islam, baik secara tradisional di masjid dan majelis ilmu maupun melalui teknologi digital. Dengan adanya berbagai platform online dan aplikasi digital, tadarus menjadi lebih mudah diakses dan dipraktikkan oleh umat Islam di seluruh dunia. Meskipun zaman telah berubah, semangat untuk membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran tetap hidup di tengah umat Islam, menjadikan tadarus sebagai tradisi yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Kesimpulannya, tadarus Al-Quran bukan sekadar tradisi, tapi juga jalan untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran dan memahami petunjuknya dalam kehidupan. Dari zaman Nabi Muhammad hingga era kekhalifahan Islam, tadarus terus berkembang, menjaga kemurnian bacaan Al-Quran, dan mempererat persaudaraan di antara kaum muslimin. Hingga kini tadarus tetap hidup, baik di masjid, rumah, maupun melalui teknologi digital. Kemajuan zaman justru membuka lebih banyak peluang untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Kini pertanyaannya adalah, sejauh mana kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup? Mari terus bertadarus, bukan hanya membaca, tetapi juga memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa bagikan video ini agar semakin banyak yang terinspirasi untuk mencintai Al-Quran. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah Islam dan menginspirasi kita untuk mengikuti jejak para sahabat dan pemimpin Islam yang telah berjuang demi agama ini. Untuk membantu channel ini berkembang, silahkan like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.